Halo, halo, halo. Selamat datang di podcast ini kita merajik cerita bersama sahabat kita. Kembali lagi bersama saya Setiawan Di Bahtiar selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya ganteng dan gagah ya. Dari mana? Dari prodi kita tercinta guys. Prodi apa? Prodi Ilmu Iko. Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaannya, boleh ceritakan sedikit latar belakang dari Mas atau apa ya, perkenalan dulu lah istilahnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Oke, Mas sama-sama, Setiawan Di Mas. Bahtiar ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama. Di IKOM UTM ini saya ada di kelas D. Oh, kelas D. Oke. Dan untuk latar belakang saya sendiri, saya berasal dari kota seberang. Oh, kota seberang. Kota Surabaya. Surabaya. Kota seberang Oke, Surabaya. baik. Saya berasal dari SMK Mas kebetulan. SMK. Iya. Wah. Mungkin kebanyakan anak IKOM di UTM itu anak SMA ya Mas. Oh, kebanyakan. Tapi kalau saya sendiri karena saya anak SMK dan saya anaknya suka tantangan, akhirnya saya ngambil prodi IKOM Mas. Oke, baik. Karena di IKOM banyak tantangannya. Iya, itu dia guys. Pokoknya IKOM tuh penuh tawa dan sedih lah. Ada semua di. Berarti sampai tertarik ke IKOM itu karena banyak tantangan. Oh IKOM iya, itu. pasti. Karena ketertarikan saya sama IKOM tuh terlalu tinggi Mas. Suka hal-hal yang baru gitu. Suka ya? hal baru, suka hal yang penuh dengan tantangan. Selanjutnya mungkin dari cerita Mas tadi ada pengalaman nggak atau sharing-sharing pengalaman gitu bagaimana ilmu komunikasi? Iya. Oke, baik. Mungkin pengalaman yang agak struggle dulu Struggle, ya. Iya. Jadi untuk pengalaman struggle udah pasti sih Mas. Mungkin beberapa dari narasumber yang ada di sini udah pasti ceritanya tentang desain grafis nggak sih? Oke. Jadi ini mungkin pembelajaran buat teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada matkul desain grafis tuh harus kuat dan tabah sampai akhir ya sampai pastinya. akhir. Tabah sampai akhir. Slogannya itu ya. Tabah sampai akhir ya, karena di desain grafis itu sempat struggle aku Mas. Oh, struggle. Kenapa Jadi, Mas itu Mas? Kenapa ya? Karena ini dunia baru buat saya. Dunia kuliah ini suatu dunia yang baru buat saya Mas. Dunia yang tabu kan. Baru menginjak ya. Baru menginjak, apalagi saya anak SMK dari luar Madura kan ibaratnya. Terus punya sebuah pengalaman baru di Pastinya. mata kuliah desain grafis. Itu Wah. Kenapa desain grafis? Wah. Kok bisa Mas? Itu sumpah guys, kalau kalian tidak tabah sampai akhir, mungkin kalian bisa apa ya? Bisa apa ya? Pokoknya kalau di desain grafis tuh Banyak kalian tantangannya. harus kuat lah mental dan pikirannya guys. Jadi sempat struggle, terus akhirnya bingung lah. Ini kalau kayak gini terus apa bisa aku ya? Iya. Tapi sempat mau menyerah gitu. iya, benar. Tapi berkat doa kedua orang tua Mas. Nah, pastinya dari Doa kedua orang tua sama ikhtiar kita sendiri Ikhtiar. buat belajar di mata kuliah itu, semua pasti ada jalannya Mas. Oke, baik. Semua pasti ada jalannya. Berhubung Masnya suka tantangan kan, cocok banget nih sama Waduh. desain grafis. Iya tuh, pasti tuh. Oke, baik. Nah, Iya. dari tantangan yang besar tadi, mungkin menurut Mas sisi positifnya itu apa? Sisi positif Iya. dari masuk IKOM Iya, ya, Mas? dari Jadi selain tadi ada sisi negatifnya di mata kuliahnya yang menurut saya masih tabu, masih saya struggle di situ. Di waktu itu angkatan 24 bikin event Mas. Oke, event. Terus saya berkesempatan menjadi CO di salah satu acara. iya, di salah satu acara Oke. itu. Berkesempatan menjadi CO sponsorship. Oke, jadi sponsorship. Benar. CO-nya malah. CO-nya. Jadi itu sebuah kesempatan yang menurut Besar. saya besar banget sih Mas. Peluangnya besar banget. Jadi itu merupakan sebuah experience baru buat saya karena ternyata sekompleks ini loh buat nyari sponsor. Kita harus bikin proposal dulu, pengajuan ke perusahaannya, bertemu dengan orang-orang hebat. Saya bertemu dengan CEO-nya Mas, HRD-nya. Jadi wah, hal-hal seperti itu membuat saya makin ternyata semangat gitu. Makin semangat. Wow, ternyata IKOM tuh sekompleks ini ya. Apalagi dengan saya masuk di
bagian sponsorship Bagian itu sponsorship. tadi. Jadi lobbying itu loh. Itu yang buat Itu ya? saya iya benar. Itu yang buat saya tuh kayaknya ini tantangan yang bagus deh. Iya, Jadi soalnya- saya hidup untuk tantangan, Mas. Hidup untuk tantangan. Slogan masnya itu. Iya, hidup untuk tantangan. Jadi saya sesuka itu dan saya secinta itu mencari sebuah tantangan baru. Makanya saya masuk Ikom UTM. Itu dia. Oke. Nah, dari cerita yang Masnya ceritakan tadi mungkin ada apa ya? Ilmu komunikasi itu peluang kerjanya kemana aja sih? Prospek kerjanya apakah luas gitu loh? Oke, mungkin Menurut kalau Mas. ditanya prospek kerjanya apakah luas, udah pasti luas banget. Pasti Mas. luas ya? Pasti luas banget. Itu tergantung bagaimana pribadinya, bagaimana insannya mencari sebuah relasi. Oke, berarti yang terpenting kalau prospek kerja itu relasi. Relasi dulu guys. Tapi kalau ditanya bisa jadi apa aja, Ikom ini udah pasti bisa jadi apa aja, Mas. Multi talent ya. Ibarat kunci nih, kalau ada 100 pintu, kuncinya cuma satu Ikom, itu bisa masuk semua, Mas. Karena kuncinya tuh ya Ikom itu tadi. Itu tadi. Kalau Oke. ditanya saya pengen jadi apa, kebetulan hobi saya ini sebagai penyiar radio, Mas. Oh, penyiar radio. Iya, jadi radio komunikasi aja. Jadi Cocok berarti di bener. podcast ini. Jadi karena saya hobi dan suka di bidang radio, Oke. saya pengennya jadi penyiar radio Penyiar di radio. radio konvensional. Suara Giri FM. Iya, itu. Terus suara Surabaya. Itu kan Oke. itu impian saya banget sih, Mas. Oh, impian, Mas. Iya, impian bisa masuk di dunia penyiar radio itu tadi. Siap, Gitu. siap. Semangat ya Mas ya. Pasti, Mas. Semoga Pasti. tercapai. Nah, Pasti. mungkin terakhir nih Mas, ada pesan dan kesan untuk teman-teman ilmu komunikasi dan adik-adik kelas yang mau masuk kuliah di ilmu komunikasi. Mungkin. Baik. Mungkin pesan untuk teman-teman 24 terlebih dahulu ya, Mas Oke, ya. siap. Untuk teman-teman 24, guys, ingat perjalanan kita masih panjang. Ingat tujuan awal kita datang ke Pulau Madura ini untuk apa. Ingat bahwasanya kita tuh jauh dari tempat asal kita, jauh dari orang tua kita, jauh dari hal-hal yang menurut kita tuh zona nyaman Zona kita. nyaman ya, kan? Jadi semangat terus, jangan patah semangat karena pada dasarnya kita pantang pulang sebelum SIKOM. Oke. Terus untuk adik-adik 25 yang akan datang nih. Yang akan datang ke sini ya guys ya. Jadi untuk adik-adik angkatan 25 jangan ragu, jangan bimbang. Ada IKOM sudah pasti senang. Apalagi IKOM UTM karena banyak tantangan. hal-hal yang belum kalian dapatkan di dunia kalian sebelumnya itu bisa kalian dapatin di dunia kalian yang baru, yakni IKOM UTM dong pastinya. Oke. Karena banyak tantangan sama Betul. relasi. Betul. Gitu. Oke, Tidak baik. akan berbohong bahwasanya IKOM UTM itu penuh dengan relasinya, Mas. Top Oke. chair. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya atas Terima kesempatannya kasih, Nadia. udah membagikan informasi dan juga meluangkan waktunya untuk Baik. sempat datang ke sini. Nah, ini saya yang asik nih guys di sini diajakin podcast ya. Experience baru lagi nih. Seru-seru. Gak, pengalaman baru ya. Mas, Pengalaman ya. baru, experience baru. Oke, Ya, baik. benar. Sampai di sini saja perjalanan kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Setiawan di Batiar pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.